Yo guys, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Kita akan belajar basic dari kripto. Kali ini akan coba mengulas tentang perbedaan uang fiat vs uang kripto. Uang fiat itu ya uang yang kita kenal lah, rupiah, dolar, yen, won, dan lain-lain. Itu adalah uang fiat. Jadi kita akan coba cari tahu perbedaannya itu apa, perbedaan utamanya. Oke, ini perbandingan dengan sistem perbankan. Jadi uang fiat dicetak oleh negara lewat bank. Jadi kalau di Indonesia yang cetak adalah Bank Indonesia. Kalau di Amerika lain, bukan Bank of America tetapi dari Fed gitu ya. Nah, kemudian uang kripto dicetak oleh developer, jadi pengembang dari uang kripto itu sendiri. Misalnya Bitcoin dulu dicetak oleh developernya bernama Satoshi Nakamoto. Kemudian ada Ethereum dibuat oleh Vitalik Buterin. Misalkan BNB dicetak oleh Chizi. Kemudian Luna oleh Do Kwon dan lain-lain sebagainya. Itu jadi setiap orang bisa membuat kriptonya sendiri, dicetak sendiri, kemudian disebar ke publik. Itu perbedaannya. Kemudian uang fiat menggunakan sistem perbankan yang terpusat. Yang uang kripto dengan sistem blockchain atau tidak terpusat, terdesentralisasi. Kalau uang fiat itu tersentralisasi. Artinya dikontrol, uang fiat dikontrol oleh pemilik bank, itu namanya terpusat. Jadi semua uang itu yang kontrol adalah pemilik bank itu sendiri. Baik transaksinya, catatannya, auditnya, dan lain-lain itu dikendalikan oleh pemilik bank di sistemnya. Sementara uang kripto dikontrol oleh banyak orang atau komunitas. Kalau yang menggunakan proof of work seperti misalkan Bitcoin itu menggunakan sistem mining, penambang. Kemudian kalau yang menggunakan proof of stake, dia adalah staking atau banyak-banyakan uang kriptonya yang disimpan di wallet atau di sistem blockchain untuk jadikan staking. Jadi mereka lah yang mengontrol di dalam satu komunitas lewat konsensus. Selanjutnya, uang fiat ada fisik dan ada digital atau elektronik yang kita kenal ya. Ada uang kertas, ada koin, dan juga ada elektronik. Kalau kripto itu full digital atau elektronik ya, tidak ada fisiknya. Nah, selanjutnya kalau transaksi elektronik itu menggunakan sistem mobile banking atau internet banking. Sementara kalau kripto menggunakan crypto wallet. Contoh misalnya uang fiat bisa menggunakan BCA, misalnya dia menggunakan BCA Mobile, bisa main BCA. Kemudian kalau e-walletnya bisa menggunakan OVO, kemudian Dana, apalagi dan lain-lain lah, itu seperti itu. Sementara kalau kripto menggunakan crypto wallet, salah satunya adalah SafePal, Trust Wallet, MetaMask, Coinbase, Exodus, iCashTap, dan juga wallet Bitcoin gitu ya. Kalau kita buka, kalian bisa melihat isinya. Nah, dia seperti ini ya. Jadi isi walletnya, misalkan salah satunya ada Doge, Shiba, Bit, Froglong, BTT, Tipchat, Kisu Inu, dan lain-lain. Ada juga NFT-nya. NFT juga bagian dari aset kripto yang mana kita bisa di wallet juga untuk jualan NFT. Dia seperti itu. Nah, crypto wallet itu juga terhubung dengan blockchainnya, jadi mana harga bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sekarang ini. Itu menggunakan crypto wallet atau wallet kripto. Selanjutnya, uang fiat transaksinya tertutup. Sementara uang kripto transaksinya terbuka. Apa maksudnya? Uang fiat transaksi tertutup artinya kita tidak tahu bagaimana perjalanan uangnya.
Dari mana uang, misalkan saya punya uang, saya transfer ke Anda transfer lagi ke orang lain, kemudian orang lain itu transfer ke lagi ke lain, terus uang itu tidak bisa terlihat gitu ya, transaksinya bagaimana, bahkan wallet kita juga nggak tahu dan lain-lain. Sementara uang kripto itu transaksinya terbuka. Kita akan lihat contohnya. Kita ambil misalkan di Shiba ada di Ethereum, kita coba klik di sana. Kita klik di explorernya, karena dia bergerak di Ethereum, dia menggunakan Etherscan. Di sana kita bisa lihat salah satu koinnya, misalnya tadi apa ya, Shiba gitu. Kita akan bisa melihat secara publik terbuka, guys ya. Ini dari sini saya pernah 44 hari lalu dari sini ke sini, dan kita bisa ngelihat asal usulnya. Kita bisa ngelihat dari mana kemana, untuk siapa, dan kita bisa lacak terus menerus walaupun itu sudah berganti-ganti dari satu orang ke orang lain terus kita bisa lihat seperti itu. Dia transaksinya tercatat jelas seperti ini, dari mana kemana semuanya, in out ada semua. Kalau kita mau tracking itu bisa kelihatan, artinya terbuka, karena ini ada di website umum lah ya, di browser biasa. Itu perbedaannya. Sementara kalau fiat itu tidak bisa, kecuali kita sendiri yang lihat, misalkan kita transfer ke siapa atau kita ditransfer dari siapa, tapi kita tidak bisa melihat wallet orang lain. Sementara kalau kita punya public address-nya di sini, ini adalah public address, dimana kalau kita punya public address yang ini adalah alamatnya, kita bisa melihat di Chrome saja langsung, tergantung misalkan dia ini, kita bisa menggunakan Etherscan, namanya tadi sama ya, tapi kita betul-betul bisa di Google, kita pastekan di sini. Nah, di dalam wallet sana, walaupun saya orang lain, walaupun Anda sendiri asal punya public address yang ini, Anda bisa melihat uang kripto saya ada berapa, ini sebesar $64, kripto apa saja yang ada di dalamnya, uang apa saja gitu ya, uang dan token apa saja, bisa terlihat oleh siapapun, termasuk Anda mau lihat isi dompet saya. Sementara kalau di bank itu tidak bisa, selain kita sendiri melihat saldo dan juga perbankan yang bisa melihatnya. Itu perbedaan besarnya, tidak seperti itu. Nah, kemudian uang fiat tidak diperjualbelikan, artinya tidak seperti kripto yang dijual sebagai sebuah aset digital. Sebetulnya pembuatan atau tujuan dari kripto tentu bukan diperjualbelikan, melainkan sama seperti uang fiat yang bisa dipakai untuk transaksi jual beli. Artinya kalau kita bisa beli barang, kita gunakan untuk alat tukar lah, seperti itu. Tetapi karena uang kripto sifatnya adalah kepercayaan, saling percaya, saling kesepakatan, maka ini bisa juga dijadikan alat tukar. Tapi sementara yang resmi dan diakui oleh banyak negara adalah dijadikan sebagai aset digital yang dijual belikan. Nah, kemudian pertukaran mata uang dilakukan di money changer, kan mata uang fiat itu bisa ditukar dengan nilai uang lain. Ya, seperti itu yang biasa dilakukan di money changer, atau kalau perbankan juga bisa untuk menukar mata uang dengan uang negara lain, ya, seperti itu. Sementara kalau pertukaran uang kripto dilakukan di bursa cek maupun DEX. Bursa cek adalah bursa atau pasar kripto yang tersentral, artinya ada pemiliknya. Contoh misalkan di Indonesia itu ada Indodex, itu dimiliki oleh Oscar Darmawan atau perusahaan oleh sebuah perusahaan, ini adalah tersentral. Kemudian ada toko kripto sekarang dimiliki oleh Binance Global gitu ya, kemudian ada Thrift, saya nggak tahu siapa ini. Contoh misalkan ini di Binance oleh GC, GTO, Maxi, Kraken, Coinbase dan lain-lain. Itu adalah toko atau pasar atau bursa dari kripto untuk jual dan beli aset
kripto. Kalau kalian bisa melihat di dalamnya, ya isinya seperti ini, marketnya bisa diperjualbelikan. Nah, untuk membeli ini bisa menggunakan rupiah dan juga bisa menggunakan dolar. Kita bisa memasukkan uang ke dalam sana, kemudian kita bisa membeli apapun aset kripto yang ada di market atau yang ada di pasar, dia seperti itu. Sementara kalau yang terdesentralisasi itu yang tidak terpusat, kita bisa menggunakan, umumnya adalah yang paling terkenal di dunia adalah PancakeSwap, dimana ini adalah pertukaran mata uang kripto dengan kripto. Kita tidak bisa memasukkan uang fiat di sini. Artinya jembatan untuk menghubungkan uang fiat kripto kita dengan uang fiat adalah menggunakan bursa. Jadi di mana bursa-bursa terdesentralisasi menerima pembayaran atau menerima uang menggunakan uang fiat kita. Setelah itu membeli kripto dan baru bisa digunakan untuk swap atau tukar atau jual dan beli itu dengan sesama kripto, misalkan USDT, BNB dan lain-lain, bisa ditukar dengan aset yang lainnya. Itu menggunakan PancakeSwap yang umumnya misalkan dia di jaringan BNB Smart Chain, walaupun sebenarnya di jaringan lain juga bisa. Yang kedua yang paling terkenal adalah Uniswap. Ini adalah Uniswap yang jaringan utamanya adalah di Ethereum, walaupun sama juga dia bisa menghubungkan menggunakan Bridge, mulai Arbitrum, Otis, Polygon, Base BNB dan lain-lain, tetapi dia lebih kepada Ethereum. Ada Uniswap dan juga PancakeSwap dan juga banyak yang lain lagi di pasar DEX. Bedanya pasar DEX adalah ini sebagai tempat pasar bebasnya yang menghubungkan antara saya dengan Anda secara langsung tanpa lewat perantara. Kalau yang cek atau centralized exchange itu uang kita dimasukkan ke bursa, uang kita titipkan di sana, aset kita ada di sana, kemudian kita membeli atau menjual lewat perantara. Sementara kalau cek dan DEX, saya berhubungan langsung dengan Anda. Contoh misalkan saya punya ETH, saya mau tukar dengan Tipchat misalnya, maka saya akan menyerahkan ETH saya dan hanya Anda akan membayar atau menukarnya dengan Tipchat, yang mana saya harus punya ETH dan harus ada orang yang menjual Tipchat. Begitu juga sebaliknya. Demikian perbedaannya kalau antara cek dan DEX. Ini adalah menghubungkan saya dengan Anda secara langsung, tidak pakai perantara. Oke, itu tadi perbedaan basicnya, perbedaan dasar dari uang kripto dengan uang fiat. Sebetulnya sama-sama mata uang, tujuannya sama, tetapi pada akhirnya karena ini lebih kepada tidak berhubungan sama negara dan punya dunianya sendiri, maka ini menjadi dua hal yang berbeda yang sebenarnya bisa juga dijadikan alat tukar asal punya kesepakatan. Jadi kalau uang fiat, satu negara mempunyai satu mata uang, setiap negara, artinya pertukaran rupiah dengan dolar, dolar dengan yen, yen dengan euro dan lain-lain. Sementara kalau kripto itu dalam satu jaringan blockchain, dia banyak koin dan dari banyak negara dan siapapun bisa membuatnya. Sampai hari ini di crypto market cap saja sudah sampai 2 juta lebih. Yang ini ada 2 juta lebih uang kripto yang tercatat di coin market cap, baik yang berupa token maupun berupa koin. Nah, perbedaannya token dan koin adalah kalau koin dia berjalan di atas jaringan sendiri, misalkan Lunsi
atau Luna Classic dia berjalan di blockchain Terra. Sementara kalau yang lain tergantung dari blockchain di mana. Misalnya EXO itu berjalan di jaringan Ethereum dan juga di jaringan-jaringan yang lain. Oke, itu saja perbedaan dari mata uang fiat dan uang kripto. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bye-bye.